Ya, sama-sama. Di Puskesmas Tegarejo sebenarnya program PKPR itu dilakukan dari sejak awal, dari sejak remaja itu yang ada di wilayah. Di wilayah kami itu ada wilayah rumah, itu biasanya ada PIK remaja yang dikomandani biasanya dari BKKBN begitu. Lalu ada Karang Taruna begitu. Kita masuk di sana sebagai pemberi narasumber biasanya. Lalu kalau di sekolah, notabene kita punya sekolah-sekolah, kita masuk menjadi pembina di UKS, di mana di sana juga setiap tahun akan ada FGD tentang apa sih permasalahan yang ada di remaja tersebut. Setelah FGD biasanya akan ada atau tercetak ya peer counselor atau konselor sebaya yang menjadi perwakilan setiap kelas untuk menjadi penyambung ketika teman-temannya itu membutuhkan akses pelayanan kesehatan. Selama itu bisa dijawab dan ditangani oleh peer counselor, maka kami hanya sebagai mendapatkan informasi saja. Tapi kalau mendapat kesulitan, maka peer counselor itu yang akan mengirim ke kami. Selain itu, petugas-petugas puskesmas yang termasuk ke dalam tim PKPR ini biasanya memberikan akses nomor telepon atau mereka bisa SMS, telepon ataupun mungkin BBM ya sekarang ya. Itu bisa menjadi jalur komunikasinya. Berbagai kegiatan yang mereka lakukan kalau di Tegarejo ini, sampai mereka juga hadir di sini untuk hal-hal misalnya ngobrol bareng begitu. Intinya adalah kalau dari sekolah-sekolah kurang lebih itu kisarannya sekitar 20-an deh sebulan yang kesini. Tapi yang di luar dari itu, jadi kesini bukan atas nama remaja atau sekolah, biasanya itu juga banyak sebenarnya. Jadi hanya dari kategori umur. Nah, sekarang saya mau cerita malah remaja-remaja yang punya masalah kesehatan reproduksi. Nah, itu justru yang sebenarnya secara tidak langsung kami dapatkan, terutama remaja-remaja dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, itu otomatis akan tersaring ketika dari calon pengantin, Mbak. Nah, jadi setiap calon pengantin dia akan diminta hadir ke puskesmas untuk suntik PT. Nah, ada surat yang dibutuhkan untuk izin menikah atau untuk pernikahan tersebut syaratnya. Nah, di sana kita juga melakukan pemeriksaan tes urin, konseling. Nah, ketika di situ masuknya program PKPR itu juga sudah dimulai. Di sana maka secara tidak langsung itu akses pelayanan, cuma tidak murni saya harus periksa ke sini, saya remaja, tidak. Ya, begitu. Kalau cerita hambatan, kalau untuk dari sisi petugas, petugas yang ada di puskesmas itu tidak hanya memegang program PKPR. Satu petugas biasanya pegang paling tidak 3-5 program di luar tugas rutinnya dia untuk pelayanan, sehingga fokus pelayanan spesifik ke PKPR itu menjadi tidak selalu terjadi. Jadi kayak on off gitu ya. Jadi ketika ada accessibility maka itu dilakukan. Yang kedua, memang yang mengakses pool itu belum banyak remaja.
Jadi kita nangkepnya itu hanya ketika dia periksa di gigi, dia calon pengantin, dia pusing, itu aja yang kami tangkap sebagai oh ya ada remaja yang akses. Jadi tidak bisa masuk ke dalam satu poli, ini polinya remaja gitu, enggak ada begitu ya. Yang ketiga, remaja sendiri kalau dia adalah remaja yang sekolah sangat jarang untuk mengakses pelayanan kesehatan karena satu, cuma pusing batuk-batuk aja, satu itu mungkin. Yang kedua, antar aja sore dengan bapak ibunya begitu, dan pasti tidak akan ke puskesmas kan kalau sore. Nah itu tidak pernah ada remaja yang hadir ke sini hanya untuk konseling. Oke? Jadi remaja datang ke puskesmas itu dengan keluhan gejala penyakit. Nah, kalau dia via telepon atau via SMS, nah itu mungkin baru ada di luar dari kesehatan. Masuk ke sekolah-sekolah yang ada, karena di situ memang sudah terkelompok ya komunitas remaja gitu kan ya, jelas. Di sana kita memberikan informasi dan sosialisasi bahwa kami ada sebenarnya untuk teman-teman remaja ini, walaupun tetap hambatan dari sisi waktu itu menjadi pokok banget ya. Nggak bisa dong dok, nggak bisa dong pak, kita kan sekolah, bisa nggak kita kesana 2:30 ya, puskesmasnya udah tutup begitu ya. Itu yang menjadi hal yang sangat berat, sehingga kalau udah seperti itu maka jalan keluarnya biasanya kita udah, kamu sekarang kalau ada apa-apa SMS dulu aja, paling tidak bisa ngobrol lewat SMS dulu atau kamu telepon begitu. Nanti kalau memang butuh hadir di puskesmas, alasannya itu dia udah tahu alasannya begini, atau dia mau periksa ke dokter yang lain, nanti gimana caranya ngomong sama tuh dokter misalnya begitu, arahnya ke sana. Jadi via SMS, via telepon mungkin begitu, atau peer counselornya ini tadi yang sudah berhubungan ke kita, jadi ada penghubung.